Semua orang pengen bahagia, semua orang punya impian, semua orang punya harapan, tapi ya jangan terlalu tinggi. Yuk kita bahas di obrolan pulang kerja. Oke guys, selamat datang di obrolan pulang kerja. Gua Gus Muhammad dan ini channel gua. Lebih tepatnya channel ini lebih banyak bahas tentang dunia karyawan, dunia kerja. Ya karena basicnya gue ada di situ. Jadi ya apa yang ada di video ini ya semuanya berdasarkan opini gue, apa yang pengen gue omongin, apa yang gue pikirin, apa yang pengen gue ungkapin, dan apa yang pengen gue videoin. Dan jika dirasa ada baiknya ya ambil, kalau jika dirasa nggak ada yang baik-baik lu buang aja, lu antepin aja deh, lempar aja ke tembok. Karena ya balik lagi, gue bukan siapa-siapa, gue juga nggak pinter-pinter amat, gue bukan ahli filsafat, gue juga bukan seorang supervisor atau manajer. Ya gue hanya orang yang pengen ngomong depan kamera aja dan pengen ngobrol sama kalian. Oke? Jadi gue termasuk alhamdulillah orang yang beruntung. Gue banyak banget diceritain sama orang tua gue sebelum tidur, ketika mau tidur pun diceritain juga sama ibu gue yang sudah meninggal sekarang ya. Semoga Allah tempatkan dia di surga. Mungkin teman-teman ada yang tahu tentang kisah Abu Nawas ya. Siapa yang nggak tahu Nawas nih? Kalau lu belum tahu, lu bisa klik aja di Google deh. Gue dari sekian banyak cerita Abu Nawas, ada satu cerita yang masih terngiang-ngiang dalam kepala gue, yang dimana di sini mengajarkan kita untuk rasa syukur. Banyak hal-hal yang bisa kita ambil dari cerita ini, yaitu tentang rasa syukur, dimana ya kunci hidup seorang manusia ya hanya dua sebetulnya kan, adalah syukur dan sabar. Dan ini cerita Abu Nawas yang intinya adalah syukur. Jadi katakanlah biar kita enak, anggap aja namanya si Agus ya. Bukan Agus gue, bukan. Jadi si Abu Nawas ini punya teman namanya si Agus ya, walaupun ini bukan Agus beneran. Jadi si Agus ini seorang karyawan, dia pekerja lah ya, bahasa dulu bekerja, kalau bahasa kita sekarang kan karyawan lah ya, entah itu karyawan kantor atau pabrik sama aja. Dia orangnya udah malas, culas, dan angan-angannya tuh gede guys. Dia kerja di pabrik kecil dengan gaji UMR, rumahnya pun kecil, hidup bersama anak istrinya. Suatu ketika si Agus ini dia pengen punya rumah sebesar istana, yang gede gitu ya, yang sebesar istana, kayak mungkin kayak rumahnya Raffi Ahmad meren ya. Dan dia ingat nih sama Abu Nawas. Pas dia lagi pulang kerja, ternyata ada Abu Nawas nih. Datanglah dia ke Abu Nawas dan dia ngobrol. Karena si Abu Nawas ini kalau lu nggak tahu backgroundnya, dia ini seorang yang lumayan bijak, lumayan arif, dan raja pun bertanya ke dia. Pemimpin di situ pada saat itu bertanya sama dia dan minta pendapat dia. Apalagi si Agus ini yang cuman pekerja di pabrik kecil ya kan, dengan rumah yang kecil ini, dia otomatis pengen cerita dong dengan keinginan dia ke Abu Nawas. Dia nanya lah, Abu, gue pengen punya rumah sebesar istana gitu kan. Wah, si Abu bingung, ini bocah ngapain datang-datang langsung ngomong begitu ya kan. Boy ya salam, assalamualaikum atau apa. Terus Abu Nawas nanya, lu punya duit? Waktu itu bukan duit ya, dinar dirham. Lu punya dinar berapa? Lu punya koin berapa gitu kan. Terus kata si Agus, gue punya, ada sih tabungan tapi nggak banyak, nggak cukup buat beli yang namanya rumah sebesar istana gitu kan. Terus Abu Nawas cuma senyum. Lo tahu Abu Nawas bilang apa? Abu Nawas tanya ke Agus begini, iklan dulu biasa motor. Abu Nawas tanya ke Agus, cukup buat beli kambing? Agus mikir, tabungan gue ada waktu itu sekitar 5 dinar. 5 dinar itu guys. Dia punya uang 5 dinar, dinar emas ya. Kalau di rupiah sekarang mungkin seharga 3 apa 4 jutaan. Punya Abu. Gue punya tabungan sekitar 5 jutaan, kata si Agus gitu tuh. Terus Abu Nawas kembali senyum lagi dia. Dia senyum sambil lihat muka Agus yang penuh harapan itu. Sambil bilang, cukup buat beli kambing? Cukup. Berapa Abu saya harus beli? Kata Abu Nawas, lu beli 5 deh. Beli 5 dong. Pikir-pikir lagi, kalau gue beli 5 apakah masih sisa dong? Kayaknya nggak cukup Abu. Terus Abu Nawas bilang, ya udah, lu beli aja yang paling kecil, yang paling murah. Besok lu ke pasar, cari yang namanya kambing yang paling murah, yang sekiranya lu bisa dapat 5 gitu. Mikir,
si Agus ini mikir, kenapa sih Abu Nawas, gue minta saran, gue ngomong pengen beli rumah segede istana, malah disuruh beli kambing, apa gue suruh ternak kambing gitu. Dia nanya ke Abu, gue suruh ternak kambing. Kata Abu Nawas, enggak, bukan ternak kambing, bukan. Lu beli aja kambing 5 besok. Terus kata si Agus, ini kambing mau diapain ini? Abu Nawas bilang, ya udah, lu beli kambing 5, taruh aja di rumah lu di situ. Langsung dong, rada bingung juga. Terus si Abunya meyakinkan si Abu Nawas, lu pengen punya rumah segede istana enggak? Kata Abu Nawas begitu dia. Pengen Abu. Ya udah, raja aja nanya ke gua. Raja pemimpin di waktu itu nanya ke Abu Nawas, masa lu yang cuman pekerja nggak percaya sama gua? Langsung percaya dong. Besoknya kebetulan libur tuh, hari Sabtu Minggu. Ya namanya pekerja, karyawan, Sabtu Minggu libur. Dia langsung datang ke pasar waktu itu. Dia nyari kambing lah. Dan dia dapat 5 kambing dengan harga 4 dinar. Jadi sisa 1 dinar di tabungan dia. Dibawalah ke rumah. Langsung 5 kambing. Ekspresinya apa? Bininya marah. Ngapain pulang-pulang bawa kambing? Dan ngapain juga kambingnya taruh di rumah? Kata si Agus ini, tenang sayang, ini disuruh Abu Nawas. Kata Abu Nawas, gue harus beli kambing 5, bawa ke rumah biar dapat rumah segede istana, seluas istana katanya. Dan bininya pun ya nggak berani dong. Semua orang di desa itu, di tempat itu tahu siapa Abu Nawas. Dan karena yang ngomong Abu Nawas, bininya pun nggak marah. Tapi ya namanya manusia kan, satu rumah kecil, mungkin pintunya dibuka langsung kelihatan dapur, ditambah 5 kambing. Jadi di rumah itu ada si Agus, istrinya, dan 1 anaknya, dan juga 5 kambing yang baru dia beli. Jadi pertama berisik ya namanya kambing, apalagi nggak dikasih makan. Mungkin si Agusnya lupa karena dia kerja juga. Berisik banget, nggak bisa tidur ya. 3 orang tuh nggak bisa tidur, bininya marah-marah, anaknya marah-marah. Langsung di hari itu dia nggak berangkat kerja, dia langsung datang ke Abu Nawas dan bilang, aduh Abu, ini parah nih, gue minta rumah segede istana, lu nyuruh gue masukin 5 kambing, udah tahu rumah gue kecil. Si Abu Nawas menghela napas sambil minum teh, dengan santainya dibilang, sempit rumahnya. Oh ya udah, kalau emang dirasa sempit, besok lu jual deh 1 kambing. Dijual tuh 1 kambing sama dia. Besoknya si Agus langsung bawa 1 kambing itu ke pasar dan dijual. Ya meskipun lumayan untung berapa dirham gitu ya, tapi lumayan lah ya, dijual. Dan kebetulan pulang lagi nih si Agus di hari ketiga. Jadi hari pertama kan dia komplain, keduanya dia jual, hari ketiganya dia hidup dengan 4 kambing tadi. Jadi di rumah itu ada 4 kambing dan 2 anak istrinya. Ya mungkin di hari ketiga ini udah lumayan mending lah ya, udah lumayan rapi, udah lumayan ngatur kerja masing-masing, anaknya mulai ngasih makan, bininya mungkin nyari rumput atau apa, gue nggak tahu. Intinya di hari ketiga ini udah lumayan kondusif, namun tetap aja masih sempit. Dan suatu ketika si Agus ini pulang kerja, bertemulah dengan Abu Nawas di jalan. Dulu nggak pakai motor ya, nggak pakai mobil, namanya orang zaman dulu mau gimana sih. Lalu sekarang gantian Abu Nawas yang nyapa saya Agus. Gimana Gus rumahnya? Udah legaan? Kata Agus, ya lumayan lah Bu, meskipun gak, ya seenggaknya gak sesempit kemarin, gak seberisik kemarin waktu kambingnya masih 5. Sekarang udah mulai kondusif dan anak itu juga mulai kompak urus kambing itu. Terus si Abu Nawas bilang, oh ya udah, mulai besok lu jual deh 2 kambing lagi gitu. Jadi yang tadi ada 5 kambing, dijual 1 kambing, ketemu Abu Nawas disuruh dijual lagi 2. Nurut, si Agus itu nurut. Yang ngomong Abu Nawas, raja aja nurut sama dia ya kan. Apalagi cuma pekerja biasa, cuma kuli. Dijual akhirnya. Bisa berapa? Bisa 2 di rumahnya. Dan di situ mulai lebih kompak lagi di rumahnya. Anaknya mulai seneng, miara kambing segala macam. Mungkin juga bagi-bagi kerjaan, bininya bersihin kotoran kambingnya, anaknya ngasih makan. Dan si Agus mungkin pulang kerja dia sambil nyari rumput. Dan bertemu lagi di hari ke-7 bersama Abu Nawas. Sekarang Abu Nawas nanya lagi karena si Agusnya dia udah nggak mau nanya lagi, dia ngerinya gue nanya lagi ntar ditambah lagi yang aneh-aneh gitu kan. Jadi ketika ketemu si Agus ini diam, Abu Nawas yang nyapa, gimana Gus rumahnya udah enak? Di hari ke-7 itu Abu Nawas nanya ke Agus, gimana Gus kambingnya?
Sehat. Sehat lah bu, udah mulai gede-gede, makannya juga udah lahap, bini gue juga udah mau bersihin kotorannya, ya lebih mending lah ketimbang waktu ada 5 kambing di rumah. Oh kalau kayak gitu, besok lu jual aja tuh 2 kambing itu, jadi nggak ada kambing kan di rumah lu. Oh udah boleh dijual lah bu, udah boleh dijual kata dia. Akhirnya dijual lah masih Abu di hari ke-8. Di hari ke-8 dijual kambing itu semuanya, jadi di rumah itu udah bersih, anak istrinya bantu bersihin kotoran-kotoran sisa kambing tadi, dan dirasa enakan gitu loh. Sampai besok paginya si Agus ini langsung datang ke Abu Nawas tanpa basa-basi, tanpa nguring-nguring lagi, tanpa misu-misu kalau zaman sekarang katanya ya. Datanglah dia ke Abu Nawas dan berkata, terima kasih Abu, sekarang rumah gue udah rasa lega banget kayak istana. Yang dulunya sumpek, berisik, ada kambing, sekarang kambing-kambing itu udah gak ada, udah lega banget, udah plong banget. Sekarang gue udah bebas ngerasain leganya rumah, nikmatnya rumah tanpa ada suara kambing berisik dan kotoran-kotorannya yang selama ini bikin gue sumpek, yang bikin anak bini gue sumpek di rumah gara-gara ada kambing itu. Dan si Abu Nawas cuma senyum dan berkata, alhamdulillah, itulah surga, itulah istana yang sebenarnya Gus. Nah, waktu kecil gue dengar cerita ini, ya biasa-biasa aja, namanya orang, namanya bocah, namanya orang anak kecil, mau gimana, pikirannya belum sampai ke situ. Tapi ternyata sekarang baru rasain, oh ternyata itu rasa syukur tuh seperti itu, arti syukur tuh seperti itu. Kita tuh kebanyakan lebih sering lihat ke atas ketimbang lihat ke bawah, lebih mencari pengakuan orang ketimbang mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan. Ya akhirnya namanya pinjol lah, slot lah, atau apapun jadi solusi instan yang sebenarnya bukan solusi, itu malah jurang kan. Nah mana sekarang udah budayanya seperti itu, kita lebih sering FOMO, lebih sering gak suka dengan nikmat orang, padahal kita punya nikmat yang jauh lebih bagus ketimbang orang lain. Karena ya Allah itu adil, Tuhan itu adil. Allah Tuhan ngasih dengan sesuai porsinya, sesuai kebutuhannya. Jadi nikmat lu dengan nikmat dia ya nggak mungkin sama ya, walaupun mungkin secara general sama, tapi secara pembagian rezeki itu ya berbeda-beda. Itu hak kuasa Allah. Oke, jadi namanya ikhlas itu bukan saat memberi tapi juga menerima. Ikhlas syukur itu hampir sama. Jadi Gus Muhammad, ya marilah kita bareng-bareng belajar bersyukur, belajar ikhlas ketika memberi maupun menerima. Karena video ini juga buat bahan introspeksi gue sendiri. Video obrolan pulang kerja ini sebenarnya gue lagi ngomongin diri sendiri, karena gue pakai kamera depan nih. Jadi gue lagi ngajarin diri sendiri, gue lagi ngomongin diri gue sendiri, gue lagi ngasih tau diri sendiri, bersyukur gitu loh. Jadi di sini gue nggak mengguruin kalian, gue juga nggak menjelekkan kalian juga enggak, karena balik lagi ini hanya obrolan dan gue mohon maaf jika salah kata. Paling itu aja obrolan pulang kerja kali ini, semoga bisa diambil hikmahnya ya, walaupun gue rasa nggak ada sih. Karena gue bukan siapa-siapa, gue bukan ahli filsuf atau apapun, gue juga nggak pinter-pinter amat, gue hanya pengen ngomong doang, udah itu aja. Bagus Muhammad, semoga ada pahala dari video ini. Dan sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan kata, omongan, perbuatan, sikap, atau ekspresi muka gue yang ngeselin nih ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sehat selalu, bahagia selalu buat kita semuanya. Gue Gus Muhammad. Jika gue ngomong udah sepanjang lebar ini lu belum like video ini, belum subscribe channel ini, belum share video ini, dan belum komen, itu keterlaluan sih. Jadi gue rasa bantu gue like, share, subscribe, komen video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Gus Muhammad. Sampai jumpa. Terus kata si Agus, lumayan Abu, lumayan rumahnya. Oke lanjut. Terus, sorry iklan. Oke.